Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar? Apa yang saudara pikirkan hari ini? Mari sejenak kita bersaat teduh. Kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di pagi hari ini di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Di sepanjang malam dalam istirahat tidur, Engkau menjaga dan menyertai kami. Engkau juga yang membangunkan kami dengan kekuatan baru, dengan semangat yang baru di hari ini. Ada umur panjang bagi kami, ada kesehatan, ada semangat untuk kami pakai dalam melaksanakan tugas dan kerja kami. Sebab itu urapi kami saat kami baca firman-Mu. Apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, satu ayat kita lihat di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan begini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dulu kota-kota selalu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tembok tersebut berfungsi sebagai benteng perlindungan yang kuat terhadap serangan musuh. Nah, apabila tembok tersebut runtuh, musuh dapat dengan mudahnya memasuki kota itu dan kemudian menguasai atau mendudukinya. Nah, begitu juga orang yang kehilangan penguasaan diri, dengar baik, akan menjadi sasaran empuk iblis. Kehidupannya akan mudah tergoncang dan tidak pernah merasa aman. Mengapa? Karena ia telah ditawan dan diperdaya oleh iblis. Sebab si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian tertulis di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 bagian B. Nah, Bapak Ibu, penguasaan diri dalam segala hal sangat-sangat penting bagi setiap kita, anak-anak Allah. Orang yang memiliki penguasaan diri akan mampu mengendalikan dirinya, menjauhkan dirinya dari segala jenis kejahatan dan dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Banyak contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang memiliki penguasaan diri. Sebut saja Daud. Daud dapat menguasai diri sehingga dia enggan membunuh Saul, meskipun ia memiliki kesempatan untuk balas dendam, terhadap Saul, kejahatan yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Saat melihat Saul berada dalam gua, di 1 Samuel pasal 24 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Itu Daud. Kita lihat lagi Yusuf. Yusuf, pemuda yang takut akan Tuhan. Kita tahu dia mengalami sebuah tragedi, digoda dan dibujuk oleh istri Potifar. Di Kejadian pasal 39 ayat 12 dikatakan, marilah tidur dengan aku, kata ibu Potifar. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf dapat menguasai dirinya dari perangkap istri tuannya itu dan menjaga kekudusan dengan tidak mencemarkan diri. Itulah sebabnya kehidupan Yusuf semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Penguasaan diri
tidak datang dengan sendirinya, namun melalui suatu proses, yaitu tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Tanpa itu, mustahil kita dapat menguasai diri terhadap musuh. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tinggallah dalam firman-Nya dan biarlah Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam hidup kita, karena itu adalah kunci untuk memiliki penguasaan diri. Jadi kunci memiliki penguasaan diri ada dua hal. Pertama, kita tinggal di dalam firman Tuhan, dan yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus berotoritas atas kehidupan kita. Amin. Dua hal itu kalau kita miliki, maka kita dapat menguasai diri. Dua hal itu menjadi kunci untuk memiliki penguasaan diri. Selamat menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dengan demikian, musuh akan menyerang orang-orang yang ada di dalam kota. Dan kalau kami tidak mengendalikan diri, maka musuh akan menyerang hidup kami. Kiranya kami mau tetap hidup di dalam firman-Mu, kami berakar, bertumbuh di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, dan kami membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kami, mengambil alih seluruh kehidupan kami, sehingga bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka hari ini. Tuhan melindungi, Engkau memberkati, dan kami semua terhindar dari segala yang jahat, rancangan kuasa kegelapan, niat orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada